bisa duduk bersama, ini anugerah Tuhan. Amin. Yang bawa istri, bawa suami lagi duduk dekat, yang kakak adik duduk lagi dekat, pegang di tangan pelan-pelan, coba ramas di tangan pelan-pelan. Dalam hati bilang begini, Tuhan terima kasih banyak, Tuhan terima kasih banyak. Pak Ishak lepas saya bisa pegang tangan. Haleluya. Maksudnya yang suami istri, mereka tidak pegang tangan juga, supaya kita senyum sedikit. Amin. Haleluya. Saya mau ajak kita begini, saudara, sambil kita dengar firman Tuhan, mari kita mulai naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Mari kita mulai bersyukur dari kursi di mana kita duduk hari ini. Saya ingin atmosfer ruangan ini hanya satu, atmosfer ucapan syukur yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Amin. Saya dari pagi bangun tidur, saudara, saya ingin doa, ingin ngomong banyak sama Tuhan. Tapi yang keluar itu cuma satu, saudara. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Setiap saya ingat kebaikan Tuhan 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022, ada banyak hal yang terjadi, saudara. Ada banyak tawa yang lepas di situ. Ada banyak air mata juga yang jatuh, saudara. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Oleh sebab itu, mari malam ini malam ucapan syukur. Ini malam ucapan syukur, saudara. Saya mungkin tidak khotbah ya. Saya cuma mau ajak yuk kita bersyukur sama Tuhan. Biasanya kalau tutup tahun begini, yang pebisnis, yang punya usaha mulai tutup buku, kan bagi bonus, hitung untung rugi. Kalau untung banyak, tawa lebar, pesta. Kalau untung sedikit, senyumnya agak keren, agak kecil. Kalau rugi ya sudah begini sah. Tapi mari ini malam saya mau ajak kita, mari kita belajar hitung kebaikan Tuhan. Tiap orang punya list sendiri, tiap orang punya daftar sendiri. Saya yakin kalau setiap kita mulai bikin daftar kebaikan Tuhan dari Januari sampai Desember, kita baca sampai besok pagi tidak habis-habis. Dia sama tebalnya seperti Kejadian sampai Wahyu. Amin. Terlalu banyak untuk dihitung. Terlalu banyak untuk dihitung. Kita sama-sama mau belajar dari Alkitab. Saya pernah bawakan ayat ini beberapa tahun lalu, tapi tidak ada salahnya kita baca lagi karena saya mau buka sesuatu yang indah di situ. Kita buka Kejadian pasal yang ke-8 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Saya akan minta bantuan saudara, saya baca ayat yang ganjil, saudara bantu ayat genap. 22 kita akan sama-sama. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. 16, 1, 2, 3. Dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya
adalah jahat sejak dari kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22, 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah yang dari kecil kita baca. Kisah tentang Nuh. Nuh masuk dalam bahtera dan kemudian dipelihara Tuhan waktu bumi dihukum oleh air bah. Nah, kalau saudara teliti dalam Alkitab, saudara periksa Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11, itu mereka masuk bahtera. Nuh berumur 600 tahun pada bulan yang kedua. Itu kalau saudara baca Kejadian 7 ayat 11. Nuh umur 600 tahun. Pada bulan yang kedua mereka masuk dalam bahtera. Terus kalau saudara perhatikan Kejadian pasal 8 ayat 14, dikatakan di situ bahwa dalam tahun 601 bulan yang kedua mereka keluar dari bahtera. Berapa lama di bahtera? 1 tahun. 1 tahun kan? Iya, 1 tahun hidup dengan gajah, 1 tahun hidup dengan ular, 1 tahun hidup dengan singa, 1 tahun tidak bisa kemana-mana tuh. Hidup dengan jerapah dan babi juga ada, anjing juga ada. Saya mau tanya dulu, kira-kira enak tidak hidup begitu? Terkurung 1 tahun. 1 tahun bayangkan, tidak bisa keluar tuh. Yang dia lihat cuma binatang. Kalau pas lihat itu kucing, keren ya. Kalau lihat tuh anak anjing, keren. Begitu angkat kepala, bangun tidur, buka mata, lihat babi. 1 tahun sudah. Mungkin ada mama-mama sini bilang betul, betul. Saya 1 tahun naik komodo satu. Ada bapak-bapak yang bilang betul, 1 tahun naik ular. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kasih tahu, mari kita belajar sebentar dari Nuh. 1 tahun tinggal dengan binatang, semua jenis binatang. Firman Allah berkata halal, haram, ada semua di situ. Tiap hari bangun tidur yang dilihat binatang, tidur dengan binatang, mungkin berkines sebagai keluarga, binatang ada itu. Tetapi apa yang terjadi waktu mereka keluar setelah 1 tahun di dalam bahtera? Waktu Nuh keluar dari bahtera 1 tahun, yang pertama dia cari bukan tembakan. Yang pertama kali Nuh keluar dia tidak cek ini kapal dia kenapa di mana ganti bikin doang. Memang api tidak dosa. Memang api tidak dosa. Kalau kenal doang saya bilang dosa, jangan bikin orang berdosa. Tapi saya percaya jemaat ini tidak ada. Saya ingin kita belajar dari Nuh. Kenapa saudara? Ini yang saya bilang, kita belajar ingat kebaikan Tuhan. Nuh tidak keluar lompat-lompat hore dan dia lupakan Tuhan. Tidak cari kembang api, tidak cari hal-hal lain. Ini, kita lihat ayat 20 dari pembacaan kita. Kita lihat ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara perhatikan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah. Ini malam kita renungkan hal sederhana yang saya tidak mau sampaikan hal berat. Saya lihat dalam tahun ini tadi, kata Dewi bilang begini, ada orang-orang tetangga, teman yang mungkin tadinya kita kenal, kita akrab.
Seringkali jumpa kita saya hewan dengan mereka, tapi tiba-tiba mereka tidak ada lagi. Mereka tidak lewati tahun ini. Sepanjang 2-3 tahun COVID ke belakang, banyak rekan, teman, saudara, keluarga yang tidak lewat. Tapi hari ini kita masih duduk manis, cantik, ganteng di hadapan Tuhan. Saya bisa lihat ini kebaikan Tuhan. Saya sampai bingung iman Tuhan semua omongan. Saya cuma mau bilang Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Mari kita belajar untuk kita ingat sepanjang tahun ini. Memang betul, tidak melulu tahun ini penuh sukacita. Tahun ini tidak melulu baik. Ada air mata juga tahun ini. Ada pergumulan, saudara. Ada jatuh baru di tahun ini. Tapi kalau di akhir tahun ini, kita masih ada dalam rumah Tuhan, kita masih bisa berkata Tuhan baik. Buat saya sesuatu yang mau bilang apa lagi? Saya sudah bilang dari tadi, saya di situ waktu kami nyanyi, saya cuma di situ. Pingin lompat, pingin nyanyi, tapi air mata juga dengan suara baku rampas keluar. Hanya untuk bilang terima kasih Bang. Nah begitu saya lihat apa yang dilakukan, saya bilang ini yang mestinya anak-anak Tuhan lakukan. Setelah keluar saya lihat di luar sana orang sudah mulai siap kembang api, anak-anak muda mulai bongkar motor dan lain-lain. Sekali lagi kembang api tidak dosa, gembira di akhir tahun tidak sah. Tapi mari kita mulai kegembiraan itu dengan ucapan syukur sama Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh ini luar biasa, saudara. Dia dirikan Yesus bagi Tuhan. Ada korban bakaran yang dia persembahkan di atasnya. Dan begini Bapak Ibu, Mazmur 51 ayat 19, dia bilang begini, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruh. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah. Ini yang dilakukan. Begitu dia keluar dari batu, dia bangun satu mezbah. Dia persembahkan korban, bukan sekedar korban. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Ternyata ada korban yang benar, ada korban yang tidak benar. Malam ini mari kita belajar persembahkan korban yang benar. Saya agak kaget di situ dikatakan maka olehmu dia ngambil yang tidak haram. Saya coba bolak-balik saudara. Zaman Nuh belum ada aturan Taurat yang mengatur soal halal haram. Zaman Musa baru itu dia. Tapi ternyata di zaman Nuh dia tahu mana yang terbaik buat kita. Nah hari ini, malam ini, mari kita belajar persembahkan yang terbaik sama Tuhan. Menurut saudara, kira-kira apa yang terbaik yang kita bisa persembahkan sama Tuhan malam ini? Jawab dalam hati masing-masing. Kira-kira apa yang saudara malam ini untuk sepanjang tahun kebaikan Tuhan, apa yang saudara bisa persembahkan sama Tuhan? Yang menurut saudara itu yang terbaik. Saudara bilang uang, saya bilang ini. Kadang-kadang uang itu kita suka sisa berkasih Tuhan. Saudara, kalau ucapan syukur, pujian, penyembahan lahir karena engkau kenal persis siapa yang pegang tanganmu sepanjang tahun ini, lahir daripada pengenalan akan Tuhan. Itu berharga. Ketika engkau berani berkata Tuhan terima kasih meskipun sakitku belum sembuh, Tuhan terima kasih meskipun rumah tanggaku belum dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan terima kasih meskipun suamiku belum berubah, Tuhan terima kasih meskipun ekonomi belum merangkak.
Ucapan syukur karena engkau kenal bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tadi kita nyanyi itu puji. Dia menyertai kita dalam lembah kegelapan. Saya kadang-kadang ketika hadapi pergumulan, hadapi masalah, saya sorot tangan saya ke atas, saya bilang mari Tuhan pegang mau kita jalan. Ketika pikiran saya, ketika solusi yang ada dalam pikiran saya tidak lagi bisa handle masalah, yang bisa saya lakukan sorot tangan saya ke atas dan bilang begini, Tuhan pegang ini tangan, kita lewati ini lorong sama-sama. Tuhan pegang ini tangan, bawa saya lewati jalan. Itu gelap model apa? Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan saya tahu persis di ujung jalan ada jalan keluar. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tidak tunjuk terlalu banyak. Dari hati yang paling dalam, kekudusan, keikhlasan, tanpa jaga diri, tanpa cari, tanpa malu, kita berani angkat tangan puji Tuhan dan katakan Tuhan engkau layak untuk itu. Itu persembahan terbaik. Persembahan terbaik. Kalau uang itu cuma sebagian kecil, tapi memang tidak bisa dipisahkan karena Tuhan berkata di mana hartamu berada di situ hatimu. Jadi saya mau ngajak kita di malam ini, kita belajar untuk berikan yang terbaik sama Tuhan. Untuk berikan yang terbaik sama Tuhan itu saudara, yang terbaik itu artinya apa sih? Apakah sekedar baik? Saya coba untuk banding-banding begini saja saudara. Kalau kita bilang saya mau berikan yang terbaik sama Tuhan, ternyata masih ada yang lebih baik. Kalau di dunia broadcast televisi ada yang namanya prime time, waktu-waktu prime, waktu-waktu itu apa? Nah itu biasanya di situ iklannya itu lebih mahal. Orang berebut slot itu. Nah, sekarang kita sendiri, kalau kita nanti mau berikan buat Tuhan yang terbaik, apakah yang kita berikan itu waktu sisa atau prime time? Itu cuma contoh kecil ya. Belum lihat soal uang, soal lain-lain. Apakah waktu kita bangun pagi itu yang pertama itu yang kita cari, atau handphone? Atau handphone? Saya tidak sebanding jauh sih. Hari ini saya mau katakan kalau mau jujur, seringkali Tuhan kalah sama hati. Tuhan kalah sama handphone. Tapi malam ini, khusus malam ini yang buka handphone, yang lagi cek WA selamat tahun baru, selamat akhir tahun, matikan sebentar. Biar hati kita betul-betul malam ini bilang Tuhan terima kasih. Saya hari ini saudara di atas mobil sudah Tuhan, thank you Lord. Terima kasih. Karena saya tidak punya kata lain lagi. Apa sih susahnya bilang terima kasih, tapi kalau itu datangnya dari hati, cuma satu kalimat itu berharga di mata Tuhan. Daud saudara, bukan orang sempurna. Ada seorang pendeta bilang begini, Daud itu dia jatuh sesering dia berdiri, tiap kali dia berdiri jatuh, jatuhnya parah. Tapi Tuhan mengakui Daud sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Daud itu orang yang berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwa, pujilah Tuhan hai segenap batin, dan jangan pernah lupakan akan kebaikan kita. Waktu rasa sombong itu mulai muncul, rasa hebat itu mulai muncul, rasa mampu sanggup mulai muncul, Daud mulai kasih ingat itu diri. Daud itu kebaikan Tuhan. Sebab dia Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menjauhkan langkahmu dari jerat penangkap burung. Dia yang memelihara engkau dengan kasih setia. Dia yang memuaskan hasratmu. Itu semua yang dia ingatkan sampai kepada akhirnya dia dapat satu kesimpulan.
kalau aku jadi top leader di Israel, kalau aku di puncak tertinggi di Israel, itu hanya karena ada Tuhan yang pegang tanganku. Sebab siapakah aku ini? Aku cuma selangkah daripada maut. Itu muncul dari orang yang hatinya tahu diri bahwa Tuhan baik. Malam ini isu kita malam ini cuma Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Amin. Nah kalau kita sadar Tuhan baik, kita bangun besok. Poin kedua sederhana yang cuma satu, bikin hati Tuhan senang. Bikin hati Tuhan senang. Kita lihat ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Bayangkan, ini isi hati Tuhan, Roh Kudus yang tahu. Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, kalau kita bikin senang hati Tuhan, ada berkat tersendiri. Kalau kita tahu bersyukur, ada berkat tersendiri. Mengeluh itu pintu berkat, tapi bersyukur itu bukan pintu berkat. Kalau saudara mau disertai diberkati Tuhan di 2023, mulai dengan bersyukur malam ini. Sesederhana bikin Tuhan punya hati senang. Bagaimana caranya bikin hati Tuhan senang? Hal-hal sederhana. Mau bikin hati Tuhan senang? Amin. Mulai dari hal kecil. Bikin senang hati istri, bikin senang hati suami, bikin senang hati orang tua, bikin senang hati mama mantu, bikin senang hati bapak mantu. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa. Amin. Amin. Ini hal kecil ini. Bagaimana kita bilang kita cinta Tuhan kalau peluk istri saja susah setengah mati. Kita sebutkan hadis apa bilang. Kita bukan remaja lagi. Saya selalu bilang, kami sudah 30 tahun menikah. Sampai ini hari saya tidak pernah malu gandeng istri. Istri saya tidak pernah malu kan. Istri perlu digandeng. Karena cuma di rumah saya tidak pegang tangan. Di tempat umum juga rangkul, nyatakan dia berharga. Nyatakan dia penting dalam hidupmu. Bikin dia bangga jalan di samping saudara. Sebab istri-istri itu kalau kita di tempat umum kita gandeng dia rasanya paling hebat. Apalagi kalau di mall, dia pasti lepas dia. Itu kalau lepas habis. Tekor. Laksanakan hati Tuhan. Hati Tuhan itu senang kalau lihat suami istri itu rukun. Hati Tuhan senang kalau lihat orang tua anak-anak itu bisa ngobrol cerita di meja makan. Ada banyak hal yang mereka bisa bicarakan di situ. Buat kami saat makan malam itu sakral. Saya kadang-kadang suara keras di rumah. Semua HP habis kok. Karena seperti kalau makan tidak mau sendiri. Hal kecil. Mau senangkan hati Tuhan, mulai dengan hal kecil. Bapak Gembala, saya punya mama mantu jauh.
Kenapa? Tapi kalau dia ada suara itu judes Bapak berkata, bilang saya selamat datang, Tuhan Yesus mengasihi. Kalau dia masih judes saya tanya, Mas ada nomor ini? Percaya, dia pun judes hilang. Ada banyak cara, saudara. Tidak harus melulu nomor rekening. Ini bisa mau bilang begitu sudah jalan 7. Kira-kira 4 jam lebih kita tinggalkan 2022. Bapak-bapak kata adik semua ini saya mau sampaikan kecil. Jangan bawa sampah masuk 2023. Ini tahun selain sukacita, ada banyak kecewa, ada banyak sakit hati, ada banyak kepahitan, ada dendam. Keras, buang. Jangan jalan aja masuk 2023. Lepas guys. Waktumu keluar dari bahtera, itu binatang dia lepas. Dia tidak bilang begini, keluar tapi abis itu ingat masuk kembali. Dia lepas. Kita lepaskan sudah. Ada sampah-sampah yang tidak perlu kita bangga. Bapak Kepala terlalu enak kalau saya kalau ampuni dia terlalu enak. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang enak bukan dia tidak enak. Apalagi kalau dia tahu dia salah. Dia biasa seekor. Tapi percayalah kalau kita lepaskan pengampunan masuk 2023 dengan hati bersih langkah dia, yang enak itu kita. Amin. Yang enak itu kita. Karena kita sudah buang sampah. Karena bisa bayangkan permisi ada orang yang sudah 3 hari tidak bisa ke belakang. Perut itu sudah besar. Dulu tidak enak, tidur tidak enak. Tapi begitu kalau bisa ke belakang itu enak. Saya pernah bersaksi. Satu ketika orang berpol berlarang Tuhan, Pak, saya anak susah tidur tidak diambil. Kami sekarang dirujuk ke mobil. Pak datang doa dulu. Saya ikut di IGD. Doa. Bapak di dokter doa masih lama di IGD. Doa sih. Doa saya sampai dulu tunggu di DPRD. Begitu saya berparkir motor di rumah dan berkorban ini sudah diambil. Bagus sudah sampah juga gitu. Kalau kita buang di tahun ini jangan bawa masuk 2020. Percaya 2023 itu ringan. Amin. Nah, yang berikut bukan cuma sekedar ucapan syukur, bukan cuma sekedar mempersembahkan yang terbaik. Akhir tahun ini waktunya evaluasi. Akhir tahun itu pasti evaluasi. Jangan terlalu sibuk pikir kue nah. Jangan terlalu sibuk pikir besok nanti kita mau jalan di mana, bersiar di mana. Sebentar pulang dari sini jangan bilang kita nonton kembang api di mana. Saya berdoa sebentar habis ini kita semua sampai di rumah hujan lebat sampai bapak. Amin. Amin. Masuk rumah masing-masing evaluasi diri. Waktu 1 Januari itu saudara bikin resolusi apa? Amin. Sudah dapat belum? Karena saya tahu ada banyak resolusi. Ada pasangan-pasangan yang bilang begini, kami rindu tahun ini bisa beri tanah untuk punya rumah. Amin. Supaya kalau anak itu dia tamat SMP masuk SMA rumah sana. Yes. Kan? Visi itu kan ada visi pribadi, ada visi keluarga, ada visi bersama, ya toh? Ya visi waktu ini. Ada pasangan-pasangan muda, pokoknya ini tahun terakhir kami kontrak. Masa setiap tahun kontrak terus. Karena kontrak. Nah coba cek. Susah sampai di mana itu? Susah sampai di mana itu? Yes. Betul.
Yang kuliah. Sudah 4 tahun dia baru semester 2 terus. Ayo, dia kali Oscar dia ikut. Ayo, yang kita tahun ini sampai di mana? Apa mungkin ya saudara bikin resolusi di Januari? Mari malam ini kita duduk bersama. Saya sampai di mana? Baik itu visi pribadi. Ada yang selama itu usia sulit, mau nikah, kerja sudah ada, jodoh belum ada. Berdoa minta jodoh tahun ini. Coba cek. Sulit di kiri kanan sampai di mana? Janganlah Bapak kemana? Adam saya waktu dia tidur Tuhan siap, dia saya tidur terus. Jangan. Itu Adam sudah. Waktu itu belum ada perempuan. Zaman sekarang sudah ada. Itu yang saya bilang, visi-visi pribadi. Kalau visi komunitas kan kita tahu. Jemaat ini menjadi jemaat yang apa? Dewasa. Bergerak selaras dengan pergerakan awal untuk menuntaskan amanat agung. Nah kita belum sampai di amanat agungnya, baru jadi dewasa saja. Coba cek dewasanya kita sudah sampai di mana? Ini malam coba masing-masing tolong cek seberapa dewasanya saya. Dewasa itu ada 3 model. Satu dewasa biologis. Dewasa biologis itu anak kecil, ya tuh dari tadi kecil, macam Kevin mana Kevin? Ada dia? Kalau Kevin, Kevin saya kenal dia dari kecil sekarang remaja. Kalau dulu suaranya komprens, sekarang suaranya bass. Kenapa? Jatuhnya mulai tumbuh. Itu dewasa biologis. Usianya tadi 7, sekarang 14. Naik terus. Nah yang begitu, pertumbuhan biologis ini tidur bangun tidak buat apa-apa, dia tetap baik. Tua itu otomatis. Kalau tidur bangun, tidur makan, bangun, tidur makan, bangun. Tua. Jadi tua. Jadi contoh hati-hati. Tidur bangun, tua. Itu yang namanya biologis. Tapi yang kedua ada yang namanya dewasa psikologis. Dewasa psikologis itu kadang umurnya masih kecil, tapi ketika dia belajar untuk selesaikan tanggung jawab, berani terima tanggung jawab secara psikologis, dia dewasa. Dia masih kecil tapi dia lebih bisa mengalah. Dia lebih dewasa. Dia baru 17 tahun tapi dia bisa mengalah sama orang yang 22 tahun. Dia lebih dewasa secara psikologis. Yang emosi suara besar biasanya anak-anak. Jadi dengar kalau bapak-bapak masih berteriak di rumah, anak. Mama masih berteriak di rumah, anaknya. Anak kecil. Kayak ketiga itu dewasa di mana? Nah kalau dewasa di mana itu begini, saudara. Saya kasih contoh misalnya kayak Bella. Bella ini kecil, baru berapa tahun nih? Bella kecil, baru berdiri, baru belajar jalan. Tiba-tiba kalau saya suruh Bella ngangkat meja itu ke sini bisa nggak kau? Badan? Nggak bakal bisa. Meja kecil itu. Bella ayo angkat meja ke sini, tidak bakal bisa. Tapi saya mau tanya, kalau Bella usia 25 tahun, kita suruh dia ngangkat meja itu ke sini bisa nggak? Bisa dong. Apa mejanya berubah jadi lebih ringan? Bukan, Bella yang lebih besar. Anak Tuhan yang dewasa secara iman, dia tidak minta beban yang lebih ringan. Dia minta bahu yang lebih kuat, hati yang lebih kuat untuk menghadapi masalah. Amin.
Orang yang dewasa imannya adalah orang yang belajar untuk menggantungkan tangannya sama Tuhan. Yes. Amin. Belajar untuk berkata, Tuhan ini tangan saya pegang rencana Tuhan. Amin. Amin. Yes. Orang yang tidak matanya fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan yang dasar. Hari-hari ini saudara, kalau saudara buka WA di grup para Indonesia, di lomba kami ucap pergantian tahun kita tidak bisa dibaca, ucap lelah. Saya di grup saya bilang, yang namanya BMKG begitu, ya toh ramalan cuaca begitu, biasanya sesuai juga dengan kenyataan. Tapi kau percaya, pemilik sah alam semesta masih Bapa kita di sorga. Amin. Yes. Dan ketika kami berdoa syafaat anak-anak Tuhan di tempat ini, Bapak kita doa. Anak kita bersatu malam, anak 1 Januari kita bisa berdoa, Tuhan kasih cuaca yang baik. Kita sepakat di situ. Dan hari ini kita bisa ibadah. Amin. Yes. Tapi kalau sepakat ya doa sebentar malam ini udah lebat ya. Oke. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, sambil diperpanjang lebaran kita lagi di malam mengucapkan syukur. Saya mau bilang, mari siapkan hati kita, Amin. siapkan hidup kita,